Motor Honda Beat karburator. Motor suaranya kasar-kasar pada bagian CVT-nya. Coba akan mekanik bengkel cobain dulu dengan memutar rodanya supaya teman-teman bisa tahu dan bisa mendengarkan suara kasar yang ada pada motor Beat karburator ini, khususnya untuk pada bagian CVT-nya ya. Kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman Beat karburator suaranya kasar pada bagian CVT-nya. Untuk kali ini pengecekan dari mekanik bengkel akan dilakukan keseluruhan dan pengecekannya ya teman-teman, dari bagian CVT kemungkinan nanti sampai ke bagian roda, sampai ke bagian rasio atau gardan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Coba teman-teman perhatikan dan dengarkan suara yang ada pada bagian CVT motor Beat karburator ini. Kali-kali nanti motor teman-teman dan motor konsumen lain keluhannya sama ya. Jadi teman-teman mempunyai gambaran tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor Beat karburator ini. Ya teman-teman, suaranya sangat terdengar kasar sekali ya. Ya, sangat ekstrim ya. Ini kalau udah seperti ini kayaknya motor juga sudah nggak bisa jalan teman-teman. Oke teman-teman, coba akan mekanik bengkel lakukan pengecekan pada bagian CVT-nya terlebih dahulu ya. Ikuti video dari mekanik bengkel supaya teman-teman mempunyai gambaran untuk masalah-masalah suara kasar pada bagian CVT. Sepertinya dari suara kasar yang ada ini sampai ke bagian rasio ya teman-teman ya. Kalau untuk sliding pulley CVT kan kemungkinan kerusakannya ya bisa dianalisa dan bisa dicek dan bisa diketahui setelah kita ngebuka pada bagian blok CVT-nya. Biasanya suara-suara kasar grok-grok seperti ini kalau memang terjadi masalah pada bagian sliding pulley CVT-nya, nanti kerusakannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini CVT-nya sudah bolong, sangat parah juga ya teman-teman. Suaranya ngoplok. Nah, kerusakan pada sliding pulley CVT ini juga bisa menyebabkan suaranya kasar teman-teman. Grok seperti itu ya. Oke, lanjut. Mekanik bengkel buka terlebih dahulu. Ya, bagian CVT sudah terbuka semua. Nah, maka kita akan bisa melakukan pengecekan lebih dalam untuk suara kasar pada motor ini.
terdengar sangat kasar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga untuk bagian as ini sangat oblak teman-teman. As pulley CVT-nya sangat oblak sekali tuh. Coba mekanik bengkel gerakan untuk as pulley CVT-nya tuh ya, sangat goyang dan oblak sekali. Coba teman-teman bayangkan motor yang nggak pernah dirawat seperti ini nanti kejadiannya ya. Kali-kali motor teman-teman yang nggak dilakukan perawatan berkala, coba kali-kali nanti kalau ada masalah pada bagian CVT, segera mungkin dilakukan pengecekan ke bengkel langganan teman-teman, atau ke bengkel resmi, atau ke bengkel mana gitu ya, supaya nggak terjadi rusaknya parah seperti ini. Ini kalau dari analisa mekanik bengkel, ini bukan sliding pulley CVT-nya teman-teman, karena terlihat oblaknya sangat parah ya tuh. Coba mekanik bengkel lepas dulu ya. Untuk bagian mangkok ganda ya lumayan bisa dipakai lah, walaupun sudah sedikit agak ada kausan dan kemakan nih bagian tengahnya ya. Cuman kayaknya terlalu dalam juga, tapi nggak ada masalah lah untuk bagian mangkok ganda nih ya. Giginya juga masih bagus. Coba, nah mangkok ganda sudah terbuka nih teman-teman. Coba lihat teman-teman, goyangnya, oblaknya separah ini. Coba kita buka sliding pulley-nya. Nah, dari pengecekan saya ini untuk sliding pulley CVT-nya bagus teman-teman, dan tidak terjadi oblak kayak yang tadi ya. Oke lah ini teman-teman, untuk unit sliding pulley CVT-nya bagus dan oke. Mekanik lanjut ya, cek bagian as nih. Wah, sepertinya bagian as sliding pulley CVT-nya ini sangat parah nih teman-teman. Ya terlihat teman-teman ya, sangat oblak sekali ya tuh. Roda setelah mekanik bengkel lepas slidingnya, roda diputar lancar dan nggak ada suara grok sama sekali ya tuh. Coba kita cek lebih dekat untuk as pulley CVT-nya. Tuh teman-teman, goyang dan oblaknya separah ini. Oke, langsung saja coba akan mekanik bengkel bongkar semua ya. Jadi dari analisa mekanik bengkel untuk motor yang suaranya kasar beat karburator ini pada bagian CVT-nya, sepertinya terjadi kerusakan dan masalah pada bagian as pulley CVT ini teman-teman. Tetapi as pulley CVT-nya ini kalau dilihat masih bagus, tetapi sepertinya lahar yang ada pada bagian rasio gigi gardan teman-teman, sepertinya ini udah rusak untuk lahar as pulley CVT ini. Kalau digambarkan seperti ini teman-teman, laharnya nih. Tetapi dia adanya di dalam, tembus ya ke sana, ke dalam rasio. Nah, ini kan asnya sama ya tuh.
Ini lahernya, dia sebagai tumpuan buat laher. Dia laher ini sebagai tumpuan as puli CVT. Nih ya, dari analisa saya, ini kerusakannya ada pada laher as puli CVT yang ada pada bagian rasio sebelah kanan ya. Nanti akan mekanik bengkel bongkar semua biar teman-teman lebih tahu lagi permasalahan sebenarnya sampai ke rasio-rasio ya. Tuh. Oke, langsung saja mekanik bengkel bongkar semua aja teman-teman ya. Kita lepas dulu rodanya teman-teman. Di sini juga agak macet nih teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa terbuka rodanya ya. Kalau nggak bisa terbuka sangat sulit teman-teman, harus pakai tracker bongkarnya ya. Oke, lepas sekalian kampas remnya. Nah, ini tinggal blok rasionya. Nanti kita lepas, kita pindah ke CVT lagi. Kita akan bongkar bagian rasio gardan baut pengikatnya ini teman-teman ya. Nih, as puli CVT-nya. Oke, kita lepas baut-baut pengikat blok gardan menggunakan kunci T10. Kita lakukan pembongkaran pelan-pelan saja teman-teman, supaya nanti teman-teman apabila membongkar unit rasio sendiri motor teman-teman, jadi ingat baut apa yang kita bongkar, kita buka, baut berapa dan kunci berapa, karena nanti kita akan memasang kembali. Lakukan secara perlahan-lahan saja teman-teman, karena di dalam keberhati-hatian bekerja ada segi baik yang bisa kita dapat. Nah, ini bautnya sudah beda nih teman-teman, pakai ring, aslinya kan enggak, pakai topi ya, baut topi. Oke, kita buka keseluruhan pada baut pengikat blok gardannya. Oke, baut pengikat sudah terlepas semua. Ini teman-teman, kita sasarannya as puli CVT ini ya. Oke, sepertinya baut-baut pengikat blok sudah terlepas, maka kita bisa lepas blok rasionya. Kita pukul saja teman-teman pelan-pelan ya. Coba kita pindah ke sana. Pelan-pelan saja teman-teman. Nah, dia udah sedikit terbuka ya. Nah, udah terbuka, kita pindah ke sana saja.
Nah, karena di sini mekanik bengkel memberikan penjelasannya juga sangat rinci ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pelepasan. Nah, belum terbuka sudah jatuh pelor ya teman-teman. Ini kemungkinan pelor yang lahar Aspuli CVT nih teman-teman. Oke, blok sudah terbuka. Nah, ini teman-teman, sangat hitam. Ini terlihat oli gardannya juga habis nih teman-teman ya. Oli gardannya habis. Oli gardannya habis. Nih sini coba lihat. Nah, ini lahar-lahar yang nempel di crankcase kayaknya masih bagus. Ini lahar yang satu lagi juga bagus. Gigi rasio juga oke lah ya teman-teman ya. Nih kemungkinan ini belum telat-telat amat dalam perbaikannya ya. Kemungkinan gigi rasionya bagus. Nah, oke. Nah, ini tadi mekanik bengkel lihat pecahan pelor jatuh. Nah, ini sisanya banyak nih teman-teman nih. Terlihat ya nih pelor-pelor. Coba mekanik bengkel ambil dulu pecahan-pecahan pelornya, copot-copotan pelornya tuh teman-teman ya. Kita bersihkan nanti ya. Nih ada logam-logamnya banyak banget nih teman-teman. Nih lama nih nggak dilakukan pengecekan dan mungkin awalnya ada kebocoran. Nah nih terlihat teman-teman ya tuh. Nah jadi untuk kerusakan yang tadi mekanik bengkel analisa, untuk kerusakan aspuli yang goyang tadi, bener mekanik bengkel temukan laharnya yang bermasalah teman-teman. Nih ya laharnya yang bermasalah. Nih laharnya bermasalah tuh, pecah semuanya ya tuh. Ini juga bekasannya nemplok nih di sini nih. Bekas besi laharnya yang tengah-tengah nempel nih teman-teman ya. Oh tuh. Karena kemungkinan lama nggak dirawat ini, ada kebocoran pada bagian gardan, terus oli gardannya diabaikan ya. Bocor-bocor itu diabaikan. Nih kayaknya kita perlu bongkar semua aja nih, nanti diganti aja nih. Nah, supaya terlihat jelas ya teman-teman. Tuh. Tuh bekas laharnya. Besinya masih nempel di sini nih. Ini nanti bukanya harus dibubut nih teman-teman. Dilas ya, kalau susah nanti pakai tracker atau dipukul dari sana. Kita copot sekalian penguncinya ini. Kencang sekali teman-teman. Coba takut selek, ambil posisi teman-teman. Alhamdulillah kena teman-teman. Oke, kita lepas terlebih dahulu pengunci laharnya.
Nah, ini penguncinya teman-teman ya, khusus juga. Nah, ini lahar yang pecahan tadi ada di sini, masih nempel ya. Nanti kita buka terlebih dahulu, kemungkinan ini rusaknya nggak begitu parah, rasionya masih pada bagus giginya ya. Oke lah teman-teman, cukup di sini ya penjelasan dari mekanik bengkel ini masalah suara kasar pada sliding pulley CVT untuk motor Beat yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini. Jadi untuk kerusakan Beat kasar ini, khususnya pada bagian CVT, ternyata ada masalah kerusakan pada bagian lahar CVT-nya ya teman-teman ya. Nih, dan yang lainnya gigi-gigi rasio masih kondisi bagus. Oke lah, masih bisa dipakai lah ya. Nanti takutnya konsumennya lagi nggak punya uang, jadi nggak terlalu mahal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.